Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billahil azim. Anak-anak, pada pagi hari ini gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat semua ya. Oke, pada hari ini sebelum kita akan melaksanakan pembelajaran, saya minta tolong semuanya disiapkan bukunya. Baik, silakan dikeluarkan bukunya, bangkunya ditata yang nyaman. Kita akan melaksanakan pembelajaran PAI. Ini sudah ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, Pak Ikil punya satu kutipan kata-kata yang dikatakan oleh seorang karakter pendekar pedang di anime One Piece. Dia berbicara, ketika dunia jahat kepadamu, maka berusahalah untuk menghadapinya, karena tidak ada orang yang membantumu jika kau tidak berusaha. Artinya kita setiap hari pasti akan mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Kita pasti akan mengalami banyak kesulitan. Tapi kalau kita tidak berusaha, maka tidak ada yang menolong kita. Maka kita harus selalu berusaha untuk berjuang untuk melawan itu semua. Karena nanti dunia itu pasti akan jahat pada kita. Pasti banyak hal yang tidak menyenangkan itu ada dalam kehidupan kita. Maka kita semuanya harus berusaha. Untuk itu, sebelum kita mulai pelajaran, saya minta tolong kepada Mas Nizam untuk memimpin doa sebelum belajar. Silakan Mas Nizam. Sebelum mengawali pelajaran itu melakukan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang kedua, kita melaksanakan pembiasaan Bumajusa. Untuk pada hari ini kita akan baca surat Al-Asri, surat yang mengajarkan tentang waktu agar senantiasa kita menjadi orang yang bermanfaat, artinya orang yang tidak menyia-nyiakan waktu yang kita miliki. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul alim. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Sarah. Kemarin kalau nggak salah saya dapat informasi bahwa Sanggam ini sakit, ya. Nah, kewajiban kita sebagai seorang muslim kalau ada teman yang sakit, pertama adalah mendoakan, yang kedua memberikan informasi yang penting terkait apa yang perlu diketahui oleh teman kita Sanggam. Jadi kita doakan Sanggam, yang kedua nanti informasi yang perlu Sanggam ketahui nanti tolong di-share atau diberitahu, ya. Oke, mari kita mendoakan Sanggam semoga dia cepat diberikan kesembuhan sehingga bisa berkumpul dengan kita lagi di dalam 7D. Al-Fatihah. Oke, masih ingat pelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Asmaul Husna. Oke, kemarin kita sudah belajar banyak mengenai Asmaul Husna. Apa yang masih ingat untuk Asmaul Husna yang kita pelajari tentang apa?
terus al-basin, al-qabil, asyamin dan sebagainya. Oke, itu ya. Hari ini Pak itu juga akan melakukan pelajaran yang sama dengan tema Asmaul Husna. Cuma nanti kita dikembangkan lagi materinya dalam bentuk yang lainnya. Oke, sebelum nanti langsung mulai belajar, Bapak ingin tanya dulu yang pertama, apa Saman tahu kaligrafi? Pernah tahu kaligrafi? Pernah ya. Terus apa Saman pernah ini tahu fotografi? Masih belum tahu ya. Kalau kaligrafinya sudah tahu, nah, nanti kita belajar tentang fotografi. Apa artinya Sami? Maha mendengar. Apa arti al-basir? Maha. Apa al-basir? Maha melihat. Apa makna Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Apa makna al-alim? Maha mengetahui. Kalau itu di sekolah, apa alim? Belajar. Ya, betul. Kita lanjut langsung ke materinya. Sebelum ke materinya ya, tujuan kita belajar pada hari ini adalah yang pertama, mampu mengembangkan Asmaul Husna ini dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Jadi Asmaul Husna ini kan ada kalimat-kalimatnya. Nanti kita belajar bagaimana ini kita dakwakan Asmaul Husna ini dalam bentuk yang menyenangkan. Itu tujuannya ya. Sehingga sampai ini mampu mengimplementasikan Asmaul Husna dalam bentuk berdakwah. Apa dakwahnya Pak? Nah, nanti kita belajar mengenai tentang kaligrafi. Ya, jadi karena kita ingin membuat sesuatu yang sifatnya dakwah atau ditujukan kepada orang lain, kita nanti belajar tentang P5. Nah ini, kalau biasanya kita kenal dengan P5, di PAI ada tambahnya P5 PPRA. P5 ya, sebagaimana saya ketahui adalah proyek pengembangan karakter pelajar Pancasila untuk dapat hidup dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau P5 PPRA merupakan singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin. Tidak cuma Pancasila korek, tapi kudu rahmatan lil alamin, kudu memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada alam. Itu bedanya P5 dengan P5 PPRA. Ini lebih lengkap lagi kalau di PAI. Pertanyaan selanjutnya, menurut saya semua, apa dampak jika informasi tertutup atau terhalang? Apa? Informasi kalau tertutup, berarti kita akan mengalami apa? Kebingungan karena kita tidak tahu informasinya. Apa yang terjadi jika di lingkungan sampai ada CCTV? Gimana kalau ada CCTV? Nah, akan sedikit berhati-hati. Kalau nggak ada CCTV, biasanya kita cenderung agak ngawur atau agak bebas. Yang terakhir, apa kerugian orang yang tidak berilmu? Apa kerugian orang yang tidak berilmu? Dia menjadi orang yang tidak bisa apa-apa kalau tidak berilmu. Dia tidak bermanfaat atau dia tidak pede dengan dirinya sendiri. Oke, ya. Selanjutnya ini ada penyampaian materinya. Stop dulu. Oke ya, ini materinya. Yang pertama adalah kaligrafi. Kaligrafi adalah seni menulis kalimat berteks Arab. Jadi kaligrafi ini harus berupa teks, nggak bisa berupa gambar. Cuma cara membuatnya seperti menggambar. Dari kaligrafi ini ada banyak macam code ini artinya model. Modelnya ada banyak. Yang pertama ada code nasi, code sulus, code farisi, code rik'a, code diwani, code kufi dan code raihani ya. Banyak macam-macamnya cara menulis ya. Nah, pada hari ini Pak Ikri akan mengajak kalian semua untuk membuat yang namanya code kufi. Kenapa kok code kufi, Pak? Code kufinya adalah code yang paling sederhana. Karena bentuknya kotak-kotak, garis-garis, tidak terlalu ribet sing melengkung-melengkung.
Itu quote yang paling sederhana, quote to be. Quote to be ini termasuk quote yang paling lama, quote paling klasik. Jadi paling apa ya? Paling lama. Kalau kita melihat teks zaman dulu, kalau kita melihat kayak teks Mesir itu ya hampir mirip bahasa Arab tapi sih tulisannya kotak-kotak. Tidak seperti Al-Qur'an yang kita lihat pada hari ini. Tuh. Ini contoh quote to be ya. Quote to be itu klasik atau kaku, bentuknya ada yang seperti ini, kotak-kotak. Ini enggak terlalu bagus, tapi nanti saya harap sampai ada yang lebih berbakat dari saya. Yang kedua ada seperti ini, hampir kotak-kotak tapi masih ada lengkungannya, tapi ini enggak terlalu panjang. Yang terakhir ini, ya, yang ini sebenarnya sama dengan yang pertama, cuma tidak di model panjang, tapi di model kotak. Jadi kalimat ini, Bismillah ini dipecah dari 3, terus di model disusun bertiga sehingga menjadi seperti kotak. Nah ini menjadi nilai yang lebih bagus karena bentuknya sangat sederhana. Bahkan ada saking sederhananya kita itu agak bingung bacanya bagaimana. Nah ini mungkin kalau samanya nggak detail, apa sih bacanya? Ini adalah kalimat Bismillah, kalimat basmalah ya. Ini ba, sin, mim. Ini kalimat Allah, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sama. Ini juga. Ini kalinya agak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini agak susah lagi bacanya. Bacanya dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini karena seperti itu. Ini adalah gambaran dari kaligrafi, khususnya dalam font kufi atau klasik atau kaku. Setelah ini nanti teman semua akan melaksanakan tugas karya untuk membuat kaligrafi seperti yang Pak Ikil contohkan. Nah, itu ya. Jadi biar mudah kita nanti samakan semuanya kalimatnya dengan menggunakan kalimat Bismillah. Ya, meskipun kemarin kita belajar mengenai Asmaul Husna yang lain, bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim, tapi kita pakai Bismillah biar seragam. Kalau hanya Al-Bashir saja itu nanti terlalu sedikit dan tidak terlihat kalimatnya, kurang kelihatan quote-nya. Tapi kalau Bismillah nanti kemungkinan ini akan kelihatan lebih jelas lagi. Ya, itu mengenai quote to be. Sampai sini masih ada yang dibingungkan untuk quote to be-nya? Sudah jelas ya? Jadi nanti ini ketentuan tugasnya sampean tiap-tiap individu bisa nanti menyiapkan satu kertas, nanti saya beri kertasnya, ya, ditulis namanya di atas. Setelah itu bisa sama pilih dari 3 model ini tadi. Bisa model yang pertama, model yang kedua, dan model yang ketiga. Nanti di akhir bisa ditunjukkan hasil karyanya. Kira-kira nanti bisa ketahuan mana yang paling bagus. Yang perlu diperhatikan, ini adalah kreativitasnya sampean. Semakin bagus, semakin baik. Yang kedua adalah jangan sampai hurufnya ini keliru. Misalnya mim itu ada ekornya, terus nggak sampai kayak ekor. Nah, maka nanti ini bisa salah atau huruf hijanya bisa keliru. Kayak sin itu kan ada lengkungannya 2, sampai nggak kayak 3. Nah itu kan jadi apa ya? Maka nggak bisa dibaca. Jadi silakan diperhatikan, pastikan kalimat huruf hijayanya ini jangkep. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau sudah, ada yang masih tanyakan lagi? Sudah ya? Kalau sudah, kita langsung praktek. Saya bagikan dulu. Oke, silakan ditulis namanya di atas. Setelah itu silakan sampean contoh kalimat Bismillah sebagaimana yang Pak Ikil contohkan tadi. Oke, silakan dilihat dulu, dibayangkan kira-kira mana yang akan dipilih yang menurut sampean mudah
Nah, silakan dipilih. Oke, silakan langsung dicontoh dan coba ditiru untuk membuat kaligrafi. Kaligrafi ini, ya, kenapa kok diajarkan, Pak? Nah, ini adalah warisan dunia, ya. Kaligrafi adalah warisan dunia tak benda. Karena ini menjadi apa? Khazanah keilmuan pada masa itu, pada masa lampau. Sampai biar tahu bahwa kaligrafi ini adalah peninggalan dunia, salah satu keajaiban dunia dalam bentuk tak benda, kan gak ada bendanya, tapi dalam ajaran dan seninya. Oke, silakan dibuat namanya.
semua sudah saya lihat karya dari kaligrafi kelas 7E dengan model hot coffee. Ya, bisa kita kesimpulan jadi cara kita mengimplementasikan Asmaul Husna itu tidak hanya dengan perilaku, tapi juga bisa dengan dakwah. Lah dakwahnya kita kenalkan lafaz-lafaz Asmaul Husna dalam bentuk kaligrafi. Ya, kalau kaligrafi itu bentuknya indah, itu bisa menyentuh hati banyak orang. Lah, itu inti dari implementasinya atau dakwah dengan Asmaul Husna melalui media kaligrafi. Oke, itu ya kesimpulan pelajaran pada hari ini. Gimana refleksi belajarannya? Kira-kira menyenangkan apa tidak? Belajar dengan membuat kaligrafi. Oke ya, sangat menyenangkan. Maka saya berharap nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan ada banyak kegiatan yang membuat karya sehingga ada suasana yang berbeda, tidak hanya materi. Untuk minggu depan, perlu saya ketahui bersama, minggu depan ini nanti materinya tentang sujud. Ada sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sawi. Silakan nanti di rumah bisa dibaca-baca sehingga minggu depan sampai semua bisa siap mengikuti pelajaran materi tentang sujud. Untuk terakhir, kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Mari kita doa bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas semua karya-karya sampean. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.